Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Ya, pada malam hari ini kita akan membawakan tema yaitu pembuatan control box. Jadi nanti beberapa video ke depan itu akan saya potong-potong, saya buatkan videonya dari pengenalan apa itu control box atau panel box, terus fungsinya, terus item-item apa saja yang ada di dalamnya dan lain sebagainya, sampai nanti control box itu bisa berfungsi dan bisa untuk siap digunakan seperti itu. Bagi teman-teman semua yang tentunya engineer atau praktisi di bidang kelistrikan, mungkin sudah tidak awam lagi ya, sudah sangat-sangat familiar dengan namanya control box atau panel box. Namun demikian, untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya di SMK atau masih kuliah, atau teman-teman yang baru belajar atau baru menekuni di dunia kelistrikan, jadi control box ini mungkin agak awam, jadi saya perkenalkan. Jadi kalau di sini itu mau saya bagi per blok, maksudnya bagi per item. Jadi videonya nanti yang pertama adalah pengenalan control box itu apa, fungsinya dan lain sebagainya. Yang kedua nanti alat-alat atau komponen-komponen apa sih yang ada di dalam control box itu, dan seterusnya jenis-jenis kabel apa yang digunakan, ukurannya berapa, diameternya berapa yang aman dan safety, terus bagaimana cara mewiring yang baik dan benar, terus tentang safety atau keselamatannya, tentang keindahannya dan lain sebagainya, hingga control box itu siap digunakan. Dan assessment itu adalah layak tidaknya control box itu untuk digunakan. Mungkin sebagian orang itu bisa membuat control box, cuman ketika di assessment itu masih banyak finding itu di pending. Finding itu adalah penemuan-penemuan yang nantinya control box itu boleh nggak beroperasi. Jadi setelah selesai dikerjakan atau setelah selesai dibuat itu, percuma control box itu kalau tidak boleh digunakan. Nah, kenapa kok tidak boleh digunakan? Karena ada standar-standar tertentu yang menggagalkan atau yang tidak membolehkan control box itu dioperasikan. Itu biasanya menyangkut keselamatan. Jadi seharusnya kabel itu ukuran AWG atau diameter 4 mm dibuat 1 mm, dibuat 2 mm dan seterusnya. Jadi safety-nya itu sangat-sangat tidak bagus sekali, sehingga kedepannya oke lah, mungkin untuk 1-2 hari dia bisa jalan, tapi untuk jangka waktu yang sangat panjang sekali tentunya itu akan berbahaya sekali, bisa menimbulkan korsleting dan kebakaran. Itulah yang dikhawatirkan. Jadi membuat control box atau wiring listrik itu tidak asal-asal buat, tidak asal-asal tempel colok, tidak. Jadi punya aturan dan standar tersendiri yang mana itu digunakan kesepakatan bersama, atau seperti PUIL itu ya, peraturan umum instalasi listrik, yang harus dipatuhi bersama. Jadi ada standar-standarnya yang gunanya untuk menjaga keamanan konsumen. Seperti itu. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, mari kita mulai saja. Itu yang bab pertama. Bab pertama ini saya buat yaitu pengenalan dan pemasangan trunking dan dindil. Jadi trunking itu apa sih? Ya, trunking itu adalah sebuah alat atau komponen yang mana fungsinya itu kabel itu dimasukkan ke dalam trunking. Jadi supaya rapi, tidak berikat-ikat, tidak berantakan. Jadi look atau nampaknya secara estetika itu lebih bagus dan lebih indah gitu, tidak berantakan. Itu trunking. Selanjutnya dindil. Apa sih dindil itu? Dindil adalah sebuah alat atau komponen yang mana dindil itu digunakan untuk tempat jepitnya atau tempatnya komponen itu biar bisa duduk, apa ya, biar bisa berada di posisi itu. Nah, seperti itu dindil. Ya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya kasih videonya setelah ini ya. Terima kasih. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki video prakteknya, maka kita perlukan dulu alat-alat atau komponen yang perlu kita persiapkan. Yaitu pertama adalah trunking yang mau dipasang tadi, selanjutnya dindil yang mau dipasang tadi, terus bor dan mata bor plus mata bornya. Bor dan mata bor itu fungsinya untuk mengebor posisi mana yang nantinya akan kita pasang dindil dan trunking tersebut.
Selanjutnya ragum. Ragum ini fungsinya untuk menjepit tracking atau dinding yang mau dipotong. Jadi biar dia tidak lari-lari geser posisi kanan kiri, terus menyusahkan kan kalau geser-geser pasti gergaji. Jadi ragum itu untuk menjepit seperti itu. Selanjutnya gergaji besi untuk menggergaji. Selanjutnya adalah Phillips screw. Jadi Phillips screw boleh, cap screw boleh, pokoknya screw ya biar dia bisa ngunci, tracking dan drill tadi. Selanjutnya adalah obeng untuk alat untuk menguncinya dia. Oke, mari kita simak video praktek kita bersama-sama. Ya oke teman-teman semua, di sini ini adalah gambar, ini adalah video control box saya, yaitu kalau yang control box ini kita buka dulu. Control box ini adalah panel kontrol untuk listrik. Oke, ada PLC, ada MCB, ELB dan lain sebagainya. Ini control box ini belum kita wiring, baru kita lewat. Selanjutnya ini adalah control box yang lain. Ini adalah untuk kontrol heater, PLC dan lain sebagainya. Bisa kita lihat, itu ada index juga. Ini wiring pengkabelan untuk groundingnya. Untuk pengkabelannya bisa kita lihat. Semua pengkabelan itu kita pakai standarisasi, yaitu kita kasih label sehingga memudahkan. Ini kita mulai dari ragum dulu. Ragum ini kita kalau putarannya ke kanan berarti itu mengunci, kalau putaran ke kiri seperti ini berarti dia mengendorkan atau membuka. Oke, ini ke kanan dia mengunci. Selanjutnya kalau ke kiri dia membuka. Sekarang ini sedang kita buka. Selanjutnya dindil sudah kita kunci di ragum. Segera mau kita gergaji, kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan tentunya. Ini kita pakai gergaji besi yang mana untuk motong dindil tersebut. Bisa kita lihat bersama ya di sini. Oke, setelah dindil terpotong, selanjutnya kita menuju ke tracking. Tracking ini sesuai ukuran yang kita inginkan ya, dan panjang pendeknya juga kita yang atur. Ini mau kita potong sesuai ukuran yang sudah diukur tadi. Nah, kita motongnya itu pakai tang potong atau gunting potong seperti itu. Ini mau dipotong pada posisi yang sudah kita tandai. Selanjutnya ini adalah plat ini sebagai contoh aja ya. Jadi ini plat bekas yang saya gunakan sebagai contoh buat teman-teman saja. Nah, ini kita gunakan bor. Nah, selanjutnya bor itu kita kasih mata bor sesuai ukuran. Kalau kita sekarang ini pakai M4, diameter 4 ya, jadi lubangnya nanti diameter 4. Ini akan kita bor ya, kita bor pada posisi yang sudah kita tandai sesuai dengan gambar yang telah kita buat sebelumnya, seperti itu. Oke, di sini anggapannya sudah kita lubangi ya, jadi sudah kita lubangi. Yang kita butuhkan tadi adalah mata bor ukuran 4, diameter 4 untuk melubangi. Selanjutnya kita ini pakai thread hole, jadi biar dia ulir ya, dia tidak los lubang, jadi ulir. Nah, ini untuk merapikan hasil bor-borannya biar lebih rapi, biar tidak semerawut ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi. Jadi ini yaitu plat yang sudah terubangi lagi. Selanjutnya kita siapkan Phillips screw ini M4 panjang 5 ya, jadi diameternya 4, panjangnya 5 mm. Ini dindilnya sudah kita potong tadi. Selanjutnya setelah dindil dipotong ditaruh di situ, tracking yang sudah kita potong tadi juga. Tracking yang sudah dipotong kita letakkan di posisi yang sudah kita siapkan, sudah kita ukur tadi sebelumnya. Di atas bawahnya tracking sudah kita pasang sesuai dengan ukuran dan posisinya. Selanjutnya ini adalah obeng plus yang mana fungsinya untuk mengunci atau tighten Phillips screw-nya ya. Jadi dindilnya kita tighten atau kita kencengin Phillips screw-nya. Selanjutnya setelah Phillips screw di dindil sudah kenceng, tracking-nya kita kencengin juga. Jadi biar tidak longgar. Jadi ketika komponen dipasang itu sudah pas posisinya, tidak bergeser-geser ya. Setelah semua sudah tighten atau kencang, maka kita tutup tracking-nya. Ini kita tutup tracking-nya seperti ini. Nah, ini sudah
hasil akhirnya ya teman-teman ya. Jadi tracking sama drillnya sudah terpasang semua dengan rapi. Selanjutnya untuk video selanjutnya yaitu pengenalan lebih lanjut. Untuk saat ini cukup ini dulu. Sekian dan terima kasih.